Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Hari ini lagi-lagi kami mau bahas sebuah series milik Joko Anwar yang berjudul Nightmare and Daydreams. Nightmare and Daydreams. Hari ini kita mau bahas, sebelum dimulai kita mau bahas berapa episode dulu nih? Disclaimer. 4 episode. Kemarin kan udah nih, yang belum tonton dulu ya 1-3 tuh review dari kami kita bahas-bahas lah. Di episode sebelah. Yoi, dan kali ini 4-7. Ju. Okay, Jadi tiba-tiba bodoh matematika loh. 4-7. Ya guys, mungkin kita bakal bahas satu-satu, tapi sebelumnya kita ceritakan lagi nih Nightmare and Daydreams. Kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Sutradara ternama Indonesia, Joko Anwar, lagi-lagi mampu menghipnotis penonton melalui karya yang diproduksinya. Kali ini, Joko Anwar hadir dengan serial terbarunya berjudul Nightmares and Daydreams yang rilis di Netflix pada 14 Juni 2024. Serial ini mengangkat genre sci-fi supernatural yang mengisahkan perjalanan sejumlah orang biasa dalam menghadapi kejadian aneh. Setelah kemarin kita membahas 3 judul pertama dari Nightmares and Daydreams, yakni Old House, The Orphan, Poems and Pains, kini ada 4 episode lainnya, yakni The Encounter, The Other Side, Hypnotized, dan yang terakhir, P.O. Box. The Encounter menceritakan tentang sebuah perkumpulan nelayan sedang menghadapi penggusuran permukiman. Kehidupan mereka berubah kala seorang nelayan memotret sebuah benda misterius di langit malam. Benda itu diyakini mampu memberi dampak besar bagi nasib warga. Selanjutnya, The Other Side berkisah tentang seorang pria yang terpaksa menganggur karena bioskop tempatnya bekerja harus terbengkalai. Hingga suatu hari, dirinya kembali singgah ke bioskop itu. Kedatangannya membawa dampak yang tak bisa diubah lagi bagi kehidupannya. Next, ada Hypnotized. Yup, seperti judulnya, pasti kisahnya berhubungan dengan hipnotis. Seorang pria putus asa karena pekerjaannya sebagai teknisi elektronik lepas membuatnya kesulitan mendapat upah rutin. Ia pun semakin terdesak untuk mendapat penghasilan hingga akhirnya belajar menghipnotis orang lain. Namun, ia harus menerima konsekuensi akibat dari tindakannya. And the last but not least, P.O. Box. Seorang penaksir berlian profesional mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkannya mencari kakaknya yang telah hilang. Akan tetapi, justru petunjuk itu malah membawanya menuju jurang bahaya yang menantinya. Ya, jadi tadi merupakan ringkasan dari 4 episode ya, dari episode 4, 5, 6, 7. Tapi kali ini kami mau bahas yang dari episode 4 dulu yang berjudul The Encounter. Yang dimana sebelum kita dimulai, ini merupakan episode favorit seorang Bagaska. Gue suka banget dari penyutradaraannya, dari cerita, dari ending somehow gue suka. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari lu dulu deh. Lu dulu deh kali ini, dulu. karena ini favorit lu. Oke, boleh. Ya, jadi kenapa ini episode favorit gue, Sya? Entah, gue tuh ngerasa episode ini well written nggak tuh? Well written, well done, semua karakternya bagus gitu loh, dinamika antar interaksi karakter gitu. Lukman Sardi sama si siapa namanya kalau di filmnya tuh Wahyu ya, sama si Ohim ya sih gue ya. Somehow gue suka gitu loh, chemistry mereka dapat, walaupun si Ohim ini kalau nggak salah namanya Ohim, dia itu muka dua lah, bisa dibilang dia muka dua gitu. Kadang dia bisa ngangon gitu pas si spoiler ya, pas si Wahyu ditinggal sama istrinya gara-gara selingkuh kan. Dia bisa kayak, kan gue udah bilang gitu, sabar segala macem. Tapi dia juga bisa mencoba mengkhianati gitu loh dengan foto malaikat ya. Kalau kata Jokan sih Supreme Being ya, malaikatnya si Wahyu ini dia pengen beli gitu kan, bukan pengen beli sih, pengen mengambil duitnya gitu loh dari fotonya itu. Tapi lagi-lagi ya kalau ngomongin film Jokan, ini sebuah pekerjaan yang gua bahkan nggak tahu jujur aja, nelayan kerang. Siapa sutradara film yang mengangkat pekerjaan nelayan kerang, apalagi sekarang ya. Tapi yang pasti ini settingnya kalau nggak salah setting dari film ini tahun 85 gitu. Gue ngerasa
kayak keren aja gitu. Gue bahkan nggak tahu ada pekerjaan itu diangkat sama Jokan, akhirnya gue tahu gitu. Ada loh gitu pekerjaan ini. Terus juga yang gue salutnya adalah desanya itu, desanya tuh dibangun Oh iya. from scratch. Iya. Dan itu kerangnya tuh berapa truk? 7? Gue lupa deh. Tapi yang pasti Ini satu-satunya desa yang dia bikin sendiri. ya set yang dibikin sama Jokan, terus kerangnya kalau nggak salah, kalau gue nggak salah dengar Totalitas. 7 truk mungkin kerangnya tuh benar-benar ditumpahin semua ke jalan. Itu gila sih memang, itu gue suka banget ya. Ya walaupun gue memang sih jujur aja nih mah. Tapi entah kenapa sih ya kalau ngomongin CGI di film ini ya CGI-nya yang malaikat itu. Orang ada yang bilang ngomong itu jelek gitu, maksa gitu. Gue nggak ngerasa itu maksa sih. Mungkin malah gue kayak ngelihat kalau referensi seorang Bagaska nih ya, ada karakter namanya Zogu ya. Nih fotonya itu mirip gitu loh. Itu kan sosok malaikat juga gitu. Tidak ganggu gue kok, enggak. Itu dari gue sih mungkin ya tentang The Encounter episode 4 ini. Yang gue suka juga di film ini karakter pendukung bisa sama menonjol dengan karakter utama. Itu gue juga sih. Siapa tadi si Rifnu siapa namanya? Gue lupa. Siapa? Rifnu Wikana yang Rifnu Wikana, Ohim. yang muka 2 itu. Dia cukup menonjol juga nih di series yang ini. Jadi pemeran apa? Kok gue jadi lemes sih? Pemeran pendukung. Ya, jadi pemeran pendukungnya juga berperan aktif dalam menghidupi series ini. Kalau ngomongin pemeran pendukung juga Ustadz lucu Ya, banget. makanya kan pemeran pendukungnya di sini tuh kayak nggak cuman sebagai pemanis ya, tapi mereka semua ikut menjadi membangun cerita. Apalagi, dan gue cukup dari segi cerita gue suka banget karena kayak ada kisah yang bisa kita petik loh. Jadi ketika lo jadi orang baik, kebaikan juga akan menyertai lo gitu. Bener juga. Gue nggak pikir ke situ loh malah. Bener juga ya. Karena pas si Wahyu males katanya, lu kenapa jadi orang males banget sih? Males apa? Nggak peduli. Diri. Iya, nggak peduli sama lingkungan gitu. Iya, buat bela diri lu aja males. Iya, buat bela diri sendiri males ya. Iya, padahal kan dia di situ karena nggak mau dijadikan seperti Tuhan sih sebenarnya ya kan? Karena introvertnya berasa banget loh Mas Ardi, gue suka coy. Iya, parah. Sumpah dah. Iya, parah. Introvertnya berasa banget. Berasa banget. Dia kayak yang udahlah gue nggak mau peduli sama orang lain, gue hanya peduli dengan diri gue dan tujuan hidup gue gitu. Udah itu aja. Sampai istrinya juga kan akhirnya ninggalin dia. Ninggalin dia. Tapi itu jadi catatan juga sih kalau lu cuma peduli sama diri lu dan tujuan diri lu sendiri, orang-orang lain juga nggak akan peduli sama lu. Ya nggak sih? Kalau lu seegois itu ya. Sebenarnya ada sisi egoisnya juga sih dari penceritaan kayak gitu. Dan gue, Joko Anwar muncul di sini. Oh iya, ada Joko Anwar. Joko Anwar muncul di sini sebagai seorang apa sih, debt collector? Bukan dia. Apa sih? Dia di pemerintahan gitulah. Ya, suruhan ya. Suruhan pemerintahan ya. Yang dimana warga waktu itu dikumpulin, suruh tanda tangan tapi kertas kosong. Terus mereka, gue seneng banget pas dia mulai ngebentak, lo bisa sopan sedikit gak gitu? Gue seneng banget pas dia ngebentak, lucu banget. Mungkin kita agak beda nih, Sya. Gue ngelihat di sini Joko Anwar actingnya masih kelihatan acting lah menurut gue. Mungkin kalah sama aktor yang lain. Kalah sama aktor yang lain. lo bilang tadi, bahkan pemeran pendukung di Encounter ini bisa berasa pemain utama gitu, main karakter. Padahal mah main karakternya cuma si Wahyu gitu loh. Yang gue lihat dari Jokan nih ya, with all due respect nih ya, dia agak gimana ya, kebanting lah actingnya. Pasti kebanting sih karena gini. Kenapa kebanting? Spesialis dia adalah ya memang mendirect gitu loh. Gue pun juga penasaran kenapa di Jokan di sini. Mungkin kemauan dia sendiri kali ya. Menghemat budget sih kalau lihat. Mungkin ya. Iya, mungkin kali ya. Menghemat budget untuk pemain yang lain ya. Benar juga sih. Kayaknya sih dia cuma 1 bayarannya. Buat jadi pemain itu gratisan ya. Gratisan doang. Kayak gitu sih. Terus. Iya itu sih. Iya, ini akhirnya kita berbeda nih ya tentang pendapat ada Jokan di sini dan di acting di sini yang menurut gua agak gimana gitu, bisa lagi sebenarnya nih, tapi ya emang begitu sepertinya. Tapi itu lucu sih, menurut lucu. Iya, dibilang lucu sih. Iya, kalau bilang lucu. Iya. Tiba-tiba meledak gitu kan. Kayak awalnya lagi sopan ya. Ya karena dibentak duluan, akhirnya itu duluan. Dan di sini merupakan adegan pertama si Wahyu kelihatan saktinya. Mau ditembak kan nggak bisa. Oh iya, benar. Pistolnya macet kan? Pistolnya macet, iya benar. Tapi pas dijedut, pas ke atas bisa. Iya, di situ tuh. Di situ mulai kelihatan aneh tuh. Mulai kelihatan aneh, kenapa?
oh ternyata setelah kalau misalnya kita pahami lagi nih filmnya, dari awal film memang ini manusia spesial gitu, kayak dia selalu dapet kerang selalu banyak, bener, kayak gitu-gitu loh. Padahal yang lain udah kayak nggak mau mikirin gitu, kayak enggak, karena dia mulainya lebih awal gitu. Tapi dia emang rajin bekerja. Si Wahyu itu rajin bekerja. Ya, walaupun ditinggal istrinya. Itu sedih sih jujur. Saya gila, sejahat itu ya. Istrinya tuh selingkuh kan ya? Selingkuh Terus kabur, terus dibawa duitnya juga dibawa ya. Uangnya dibawa semua untuk hidup bersama selingkuhnya gara-gara omongan tetangganya. Iya si siapa? Dijah. Iya, uang 6 juta cukup di kampung yang lain kalau mau buka warung dan lain-lain. Terus satu hal yang gue juga suka, elemennya ada di episode ini, ada ini. Apa namanya? Layar tancap. Oh iya. Ada layar tancap. Jadi kayak satu hal yang udah dilupakan sama orang aja gitu, layar tancap. Tapi gitu. itu emang bener-bener kayak menggambarkan latar belakang tahun 80-an 85 ya. Ya kan? Tahun 80-an, jadi kayak masih dari kampung ke kampung itu masih pakai layar tancap. Iya, teater keliling. Terus mereka sambil makan kacang rebus di sini lah. Itu detail-detail yang nobar sekampung itu. Detail-detail yang menurut gue ciamik sih. Suka banget sih gue, detail semua seriesnya Jokan gue suka banget. Yes, mungkin kita bisa langsung ke episode 4. 5 dong. 5. Yang berjudul The Other Side. The Other Side, betul. The Other Side itu yang bioskop ya? Yes, bioskop. Oke, mungkin bisa dimulai dari lu dulu. Gimana menurut lu tentang episode 5 ini, The Other Side? Gue nggak expect di akhir sih, gue nggak expect kalau ternyata istrinya itu memiliki kemampuan khusus. Tidak ada yang expect, gue juga nggak expect sih itu. Ya, gue cuma melihat ini sebuah keluarga harmonis yang sangat-sangat harmonis, yang harus hidup dalam keadaan pas-pasan, dan dia hidup kayak di kolong rusun gitu kayaknya ya. Ibunya Dewi? Ya, Dewi. Suka banget karakter Bandi dan Dewi. Mereka terlihat sangat harmonis. Itu hangatnya awalnya dapet banget kayak sama anaknya juga. Sama anaknya. Terus kalau ngomongin ini lagi pekerjaan, dia adalah pelukis poster film jadul. Ya, dulunya dia adalah penyobek kertas di kantor lagi di bioskop. Iya, penyobek kertas tiket di bioskop. Tapi gara-gara tahun 98 ya kayaknya dia tuh. 98 karena dia bilang kerusuhan ya. Kalau nggak salah waktu itu karena ada kerusuhan. Jadinya bioskopnya harus ditutup kan. Iya. Sampai dia selalu bilang ingin mencari pekerjaan baru. Iya, sampai akhirnya dia sampai gue suka banget detail ketika suaminya tahu kalau misalkan istrinya lagi haid, pasti selalu sakit dan dia harus beliin obat. Iya. Dan uang terakhir yang dia punya adalah uang di mana kenang-kenangan mereka ketika pertama kali bertemu. Itu sangat-sangat kayak itu sebuah ironi. Maksud gue settingan skrip yang oke banget sih bekerja di gua, karena ya kita langsung aja spoiler kali ya. Maksudnya dia kan menghilang nih 2 tahun nih gitu kan, menghilang 2 tahun. Kita tuh kan pengen banget gitu kayak ayo dong inget dong gitu kan gitu, ada satu perasaan dimana kayak ayo dong inget dong, dan ternyata untungnya dia masih menyimpan duitnya dan itu adalah satu-satunya hal yang bikin si Bu Dewi ini masih percaya bahwa si Pak Bandi ini nggak selingkuh, nggak kabur, tapi memang masih menyimpan gitu. Tapi lucu banget sih dia ketika pas mau beli obat, terus gue kira dia akan memberikan uang terakhirnya itu tuh buat bayarin si ibu pas di angkot itu loh. Tapi enggak kan? Iya, ternyata dia simpen, terus dia ngelihat bioskop yang biasa dia kerja, dia turun di situ, pas masuk ternyata masih rapi rame gitu. Terus dia bilang padahal di luar bioskop harus diperhatiin tuh, gitu-gitulah. Iya. Dan di situ udah mulai konspirasi Agatha bermunculan. Gini sih, sebelum gua lanjut di episode 5 Sya. Episode kita tuh kan 1 2 3. Episode 4 tuh buat kita gue tuh udah mikir sih, gue personally udah mikir, ini mau dibawa kemana nih, gue udah mikir pas nih. Pas episode 4 tuh kayak kita ngerasa, kayaknya ini bukan lagi series horor nih, bukan lagi series horor. Mau dibawa kemana, gue udah mikir kan. Oke, kita lanjutin dulu aja deh, episode 5 nih. Episode 4, terus episode 5, keren aja sih buat gue. Tapi gue untuk episode yang satu ini gue agak kurang suka. Kenapa tuh? Karena gue kayak terus berekspektasi karena ini harus bisa sadar gitu loh, si bapaknya, si Bandinya, karena mereka adalah suatu keluarga yang utuh, terus kayak mereka tuh nggak ada yang macem-macem gitu loh, maksudnya kan nggak ada harus ada sesuatu yang harus mereka bayar sehingga si bapaknya harus gila gitu loh. Kayak kenapa harus gini, gue pengen dia sadar gitu. Ternyata pas terakhirnya kan tetap
kayak begitu kan. Itu gongnya sih ya yang dihilang setelah 3 tahun kan berarti yang kedua tuh. Yang kedua. Gongnya adalah oh gila dari POV-nya si suami keduanya si Bu Dewi nih gitu. Kita tuh ngeliat sininya doang kan, kok gondrong gitu, kok bajunya lusuh. Kalau nggak ngeliatin secara detail mungkin nggak akan nggak akan kelihatan. Awalnya gue kayak, ini kok gondrong ya? Ini itu rambut siapa gitu ya? Rambut kameramennya kan nggak lucu ya? Ternyata gitu. Bahkan ada sampai adegan di TV itu yang orang gila pada pada ngumpul itu merinding sih, itu keren banget. Keren banget. Walaupun Sya, gue mau ada nih kurangnya nih episode 5 nih. Yang lu bilang, kayak lu dong endingnya. Iya kan? Kok tiba-tiba ada ke situ ada makhluk dari mana? Ternyata itu adalah setelah gue lihat-lihat dan gue baca banyak beberapa review untuk episode ini, ternyata dia tuh kayak binatang peliharanya Agartha gitu loh. Oh, iya. Itu gue kira Syafin tahu, sumpah dah awalnya tuh gue kira itu Syafin. Itu cewek itu. Itu cewek? Oh. Kelihatan banget itu cewek. Gue kira cowok. Iya. Jadi itu merupakan salah satu hewannya Agarthans gitu lah ya. Iya. Cuma agak gimana ya, agak terburu-buru aja sih tiba-tiba si ibu ini. Ya ini kan udah ada kekuatannya juga tuh bisa. Oh ini dia di hutan nih, yaudah gue naik motor deh sampai bensinnya habis gitu. Akhirnya dia tahu di mana gitu kan. Awalnya gue juga bingung, diteriakin kan, sampai kupingnya berdarah. Gue mikir kayak ini nggak mati nih, nggak. Iya tadi gue pikir, gue pikir akan mati karena gendang telinga pecah terus akhirnya dia mati gitu loh. Ternyata enggak dan karena itu nanti kita bahas. Kenapanya itu nanti kita bahas, oke? Lanjut episode 6. Favorit lo? Hypnotize ya, salah satu episode favorit. Kalau 4 favorit gue 4. Oh 4 ya? Tapi Hypnotize juga buat gue. Ya, ini gue suka sih. Tapi gue juga suka Hypnotize karena apa ya? Ini ngomongnya supranatural itu dapat karena hipnotis. Iya. Gitu loh. Ya kan dia ceritanya nggak bisa lihat warna gitu. Bukan nggak bisa lihat warna, dia hitam putih lah pokoknya. Itu sebuah buta warna yang ya lu cuma bisa lihat hitam putih gitu kan. Iya. Cuma aktornya yang sama. Gue juga suka banget sama episode 6 ini karena kan ya mereka keluarga. Cuma si Alinya ini mencari cara instan yaitu mencuri gitu kan. Dia menurut gue dia sosok kebapaan yang benar-benar kayak gue akan mengusahakan apapun demi memenuhi kebutuhan keluarga. Iya, dan ini perubahannya sih. Perubahan yang dia setelah hipnotis Ibu Dewi. Sebelumnya kan keluarganya hangat ya. Ibunya ngingetin gitu, nggak boleh. Ini pokoknya nggak boleh berbuat jahat lah, nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh nyulik, nggak boleh apa gitu. Tapi setelah dia hipnotis, ngeselinnya tuh dapet dari anaknya yang tiba-tiba agak-agak psikopat gitu kan, gituin bonekanya. Ibunya yang tiba-tiba nyolong. Nyolong nasi padang gitu kan. Nggak ada nasi padang. Nasi padang kan? KFC, kayak ayam-ayaman gitu loh. Oh bukan nasi padang. Bukan kayak fried chicken gitu lah. Ya pokoknya makanan lah, dia nyolong lah gitu loh. Fried chicken ya. Ngeselinnya dapet sebuah perubahan yang dinamis, tapi kayak ngeselin aja gitu. Oh ini anak cowoknya. Gue salut banget sama anak cowoknya yang tadinya anak yang baik, penurut, tiba-tiba langsung kayak nakal. Dan dia dapet banget dari tatapan, ekspresi semuanya dapet. Dari matanya tuh, dari kelihatan dari anak baik tiba-tiba jadi anak nakal tuh gila. Menurut gue keren sih. Iya, dan gue juga suka somehow kalau dari Alinya sih kebingungannya dapat gitu loh. Dia kan awalnya dari bingung, akhirnya disadarkan sama Dewi gitu kan. Pas lagi di fase bingungnya tuh intensi dapat gitu loh. Padahal ya dia tuh kebingungan di rumahnya sendiri. Kebingungan di rumahnya sendiri ya. Di rumahnya sendiri yang tiba-tiba si siapa namanya Bu Dewinya muncul di TV itu. Yang tiba-tiba dia ketawa-ketawa kayak gitu. Lucu sih sebenarnya buat ya gitulah pokoknya. Terus gue juga kalian pada nggak nyadarin waktu nonton yang ternyata dia ditelepon sama mertuanya yang cowok. Padahal kan si anak cowoknya yang pernah waktu itu ngomong kata almarhum kakek kita nggak boleh ini gitu loh. Lupa lagi gue. Terus tiba-tiba dia dapat telepon, dia bilang kembalikan anak saya karena kamu kenapa gitu waktu itu loh. Iya, gue samar-samar tuh. Iya, terus gue bilang, loh kok dia ditelepon sama kakeknya si ini, padahal kan udah meninggal gitu loh. Iya, oke. Gue agak samar-samar tapi ingat gue. Mungkin itu bagian supernaturalnya yang mau dimasukin sama Joko Anwar kali, biar agak ada mistis-mistisnya. Iya, ada mistis-mistisnya. Jadi diselipin di situ lah. Tapi dari hipnotis itu gue suka sih. Mungkin kalau visual gue suka yang TV-nya itu sih. TV-nya itu kan ada warna ungu. Iya, tiba-tiba warna ungu terus nyala bersama. Gue rasa itu green screen sih. Iya, bukan nyala beneran. Iyalah, susah kayaknya kalau nyala beneran. Kalau nyala beneran kayaknya susah. Dan itu di episode juga lumayan banyak tau POV-nya. POV orang pertamanya ya maksud gue.
Sama kayak episode Poems and Pains itu. Terutama pas siapa namanya? Si Ali lagi merasa terhipnotis tuh, tangannya kan begini gitu loh. Iya benar. Terus kita kayak dibikin banyak cerita tahu di Ali ini. Tiba-tiba dia ada di jam dinding. Itu sih. Tiba-tiba dia lagi ada di tempat konstruksi yang kalau misalkan dia lepas tangan dia mati. Iya, nggak yang jam dinding tuh maksudnya apa? Gue masih nyari sih maksudnya jam dinding tuh. Iya itu dia. Kita masih bingung tuh kenapa ada jam dinding di situ. Terus tiba-tiba dia ternyata ada di tempat konstruksi. Konstruksi itu yang mana sih? Yang dia pas sadar tau-taunya kalau dia tuh jatuh ke bawah. Oh yang terakhir? Iya dia bakal mati. Terus ternyata kan itu, dia kalau teori gue ya itu gue rasa emang diarahin sama si Bu Dewi dah. Nah, iya, ya, dites itu basically kan? Dites memang dites. Iya kamu telah menyelesaikan tes tiba-tiba di ujung ini konstruksi itu. Iya. Jadi ngetes supaya dia benar-benar bisa menghipnotis. Benar-benar bisa. Dan itu menjadi sebuah elemen kekuatannya si Ali. Iya, betul. Yang ada di episode 7. Kita masuk ke episode 7 nih. Oke. Episode 7 judulnya P.O. Box. Mungkin sebelum kita ke ending, gue pengen komen dulu nih tentang pendek aja deh, tentang penulisan. Nggak tahu kenapa ya, dari semua episode penulisan ini paling gitu loh. Paling kayak bikin apaan sih gitu? Penulisan, somehow directing Asmara Abigail kan aktor bagus ya. Kok agak-agak kenapa dengan tutur bahasanya kayak gitu ya? Kayak pembawaan ketika dia ngomong tuh kayak penulisan sih. Gue feeling penulisan karena ada satu adegan yang dimana agak kayak lo mungkin kalau lo inget who the hell is this perempuan? Ingat gak lo? Pokoknya ada satu adegan yang dimana dia lagi nyari siapa Ayu Laksmi di CCTV gitu. Iya itu. Who the hell is this perempuan? Gue kayak, aduh ini nggak ada kalimat lain apa putus? Atau ya udah who the hell is this woman aja udah nggak usah who the hell is this perempuan gitu. Agak gimana gitu yang kurang di episode 7 ini ya. Ini menurut gue aja nih. Belum lagi ngomongin ending. Mungkin dari lu dulu deh episode 7 gimana? Menurut gue dia cuman bener sih kayak cuman berlindung di balik rasa bersalahnya dia aja sama kakaknya yang hilang. Padahal kan dia harus melanjutkan hidup saat itu kan udah pacaran sama kakaknya kan dan memutuskan untuk menikah waktu itu kan. Cuman karena dia penasaran sama di mana keberadaan kakaknya dia kayak menyalahkan keadaan kayak kita harus tetap cari dia segala macam dan ini merasa tidak benar dan lain-lain kayak gitu-gitu sih. Dia terlalu ambisius. Terus kayak ada yang penjaga P.O. Box-nya tuh. Kakek-kakek. Itu Ical Tanjung by the way, DOP-nya Joko Anwar. Oh, yes. Langganan. Dia menurutku cukup keren untuk memberikan sebuah masukan-masukan kepada anak muda. Actingnya lebih luas. Iya. Sumpah actingnya lebih luas. Bang Ical Tanjung ya, Bang Ical Tanjung. Acting lu lebih luas Bang, sumpah. Iya, Iya dia benar-benar kayak terlihat sosok kebapaan yang sudah melalui asam garam kehidupan gitu. Dia ngasih taunya secara perlahan dan gitu dah. Iya. Menurut gue itu keren. Terus sama gue cukup lucu sih sama yang ngambil surat di P.O. Box-nya tuh yang mereka pada pakai kacamata hitam terus kayak lucu banget. Iya. Yang itu kan yang abang-abangan itu bukan? Iya, abang-abangan. Abang-abangan itu ya. Dan semua yang menjadi korbannya ini tuh sebenarnya adalah orang-orang hebat yang harus mengubur mimpinya karena ada sebuah problem gitu. Yang problemnya problematik banget dah. Iya, salah satunya si Asmara Abigail itu. Valdia. Iya, terus salah satunya juga yang gue ingat adalah yang pemain biola. Yang waktu itu dibilang seharusnya dia bisa jadi pemain biola terkenal namun foto-foto bugilnya disebarin sama pacarnya. Oh iya, ingat gue. Ya masing-masingnya punya masalah itu. Punya masalah kehidupan kayak Agartha tuh mengambil talenta yang sesuai. Yang sesuai sama mereka. Kalau Valdia itu mata. Ya. Itu sebenarnya gue pengen komentar sedikit nih tentang pekerjaan masing-masing karakter. Kalau dari episode 1 sampai 6, buat gue tuh semua memorable gitu. Somehow 7 ini buat gue sih unik juga ya. Dia tuh apa namanya? Yang melihat harga penaksir berlian. Dia kan dari mata ya. Somehow gue tuh setelah adegan awal kan tuh cuma di adegan awal. Makin kesini gue melupakan kalau dia penaksir berlian. Gitu loh, entah kenapa ya. Mungkin ya itu lagi-lagi dari penulisan sih. Akhirnya gue ingat setelah yang di scene lift. Kan masing-masing kita ngomong. Lu kerjanya apa gitu. Salah satunya si Asmara Abigail ini gitu loh. Pekerjaannya ya penaksir berlian gitu. Gue baru ingat, oh iya anjir gue sampai lupa dia
penaksir berlian gitu. Ya, dan apakah kita boleh membahas gongnya, Sya? Ya. Dari keseluruhan yang sudah kita bahas ya. Yang di mana saya sudah expect dari episode 4 sebenarnya. Kalau lu ada ekspektasi ke situ? Gue nggak ada ekspektasi kalau ini ada. akan menjadi sebuah film Superhero. Antibody coy. Gue kayak Antibody. kenapa? Lu tau gak sih, saya sumpah deh, pas ini lagi-lagi pas mereka muncul, gue satu-satunya orang yang berkata kasar lah pokoknya gitu loh. Satu-satunya orang yang berkata kasar, dan gue ngerasa gue salah audiens gak sih nih? Kayak gue, maksudnya teman-teman gue yang ini termasuk Sasha kan ya pengennya nonton horor, apalagi di hook sama episode pertama gitu kan. Terus tiba-tiba jadi kayak Jreng Avengers. Yang diketuai oleh Lukman Sardi Lukman alias Sardi. Wahyu. Itu kan tetap mind blowing. ya karena kan dia dikasih knowledge sama Supreme Being-nya kan tentang semuanya tentang Semua ilmu, Agarthas, Supreme Being, antibody, ya gitulah. Dan ya gue nggak ada komen lagi dah. Kenapa namanya harus antibody? Itu aja menurut tuh. Nggak mungkin kayak dia tuh untuk menyehatkan gitu loh, untuk menyehatkan yang sakit mungkin. Apa yang sakit? Yang sakit Joko Anwar. Gue bener-bener kayak, kenapa antibody namanya? Tapi gue pengen tahu dulu dari sisi lu deh, yang bukan penonton film superhero, gue pengen tahu bagaimana ending dari episode 7 ini. Let's kick their ass. Gimana? Sebenarnya gue menilai ini adalah sebuah revolusi, sebuah kemajuan film superhero, karena nggak akan ada sutradara yang kebayang untuk membuat sebuah film superhero yang dimulai dari film horor. Superhero horor ya? Ya, tidak ada, mungkin nggak akan ada orang kepikiran kayak gitu lu, Jokan. Tapi berarti lu nggak ada ekspektasi Gue tentang nggak ada itu? ekspektasi kalau ini akan menjadi sebuah film superhero. Kalau gue udah curiga dari episode 4, kenapa tiba-tiba Lukman Sardi terbang tuh udah superhero nih, kayaknya Bumi Langit mau di revival nih sama Joko Anwar nih, Gundala segala macam mau dilupakan, kita ke antibody aja lah. Gue cuma mikirnya, tadi kan ada 7 episode ya, gue cuma mikirnya mungkin 3 Nightmares dan 3 Daydream yang akhirnya karena konklusinya gitu. Kayak gitu aja sih. Ya, Pemikiran gue ketika melihat judulnya, nonton, gue pikir, oh kan kalau Nightmare itu kayak mimpi buruk, kalau apapun yang lu lakukan jahat pasti akan berakhir dengan jahat juga ke diri lu nya, kayak gitu-gitu aja sih gue mikirnya, karena di episode 1 kan kayak begitu kan. Ternyata si Aryo Bayu menjadi superhero. Itu teorinya dari ini, dari dia kan gagal tuh dari ibunya. Tapi dia berhasil kan, berarti itu udah mendapat sari-sari dari apa sih makhluk itulah, Agarthan itu gitu loh. Dia masih hidup juga, akhirnya dapat power. Teorinya dari situ, Lucu banget ketika yang si Ali ngeluarin tenaganya sama si Dewi. Ya itu kayak kerjasama antar dua. Itu lucu banget, menurut gue itu lucu banget. Itu lucu banget. Oke. Gue penasaran di akhirnya sih, kayak masih banyak pertanyaan kayak yang Nirina Jubir, apakah bangkitkan kembali terus nantinya jadi Agartha? Kita nggak ada. Jadi Ratu Agartha. Bisa jadi. Itu gue nggak kepikiran lagi. Gue kepikiran kayak gitu. Tapi itu kan satu-satunya Syafin sama Ipah tuh dua-duanya yang nggak ada di episode 7 kan? Nggak ada di episode 7. Karena kalau nggak salah episode 2 itu sebenarnya lebih dulu daripada episode 7 dari bulannya. Kalau nggak salah episode 7 tuh April. Kalau nggak salah. Episode 2 November 2024. Kalau nggak salah gitu ya. Apanya nih? Timeline-nya. Itu dilihat dari ini, apa namanya, sertifikat rumah. Sertifikat rumahnya si Ipah itu kalau nggak salah November 2024. Sedangkan kalau dari si PO Box itu April 2024 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah teman-teman, boleh komen di bawah lah. Gue masih penasaran itu karena gue kayak mikir apakah dia akan menjadi Ratu Agartha. Karena kan yang lain tuh udah pada petinggi-petinggi Agartha mati kan? Iya, udah pada mati ya. Semua palanya pecah dan tidak tersisa satupun. Jadi kita masih menunggu penjelasan dari Lukman Sardi. Joko. Gak mau bercanda Lukman Sardi. Tapi bisa jadi Joko Anwar tidak melanjutkan series ini. Lagi-lagi kan karena dia suka membangun teori-teori dari penontonnya. Iya. Oke teman-teman, wah gila ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah kami bahas. Nah, sekarang kembali kepada para penonton nih, menurut kalian bagaimana tentang Nightmares and Daydreams? Satu, mungkin bolehlah dibahas 1, 2, 3, 4, 5, 7 secara mendetail. Ya siapa tahu kalian punya teori-teori sendiri, betul, boleh komen di bawah. Dan kita diskusi di bawah. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye.